Ananda Premanisik. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Tri dalam pembelajaran CI dan SS. Pada pertemuan kali ini, Miss Tri akan membahas mengenai proyek yang akan kalian lakukan dan kalian harus kerjakan untuk melengkapi nilai FOT yang kedua. Proyek kali ini kalian harus membuat mind mapping. Nah, dalam mind mappingnya pun nanti kalian harus menyertakan sikap-sikap yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang Miss mau mengingatkan nih, materi apa yang akan kalian jadikan mind mapping. Masih ingat kan pertemuan Miss yang sebelumnya tentang proklamasi? Nah, kalian harus membuat mind mapping tentang peristiwa-peristiwa penting saat proklamasi, ya. Dari saat penjajahan Jepang hingga terjadinya proklamasi. Coba nanti kalian lihat kembali materi yang sudah Miss diberikan pada FOT material. Oke? Oh iya, Miss Tri juga memberikan informasi. Barangkali kalian ada yang belum mengetahui bagaimana cara membuat mind mapping. Saksikan video berikut ya. Halo semua, kali ini Miss Tri akan membahas tentang cara membuat mind mapping. Apakah itu mind mapping? Mind mapping adalah peta pikiran atau metode pemetaan poin-poin penting terhadap suatu masalah atau pembahasan sebuah materi. Dengan kata lain, mind mapping adalah peta konsep tentang suatu topik yang akan dibahas. Nah, setelah kalian pahami, kita sekarang akan membahas tentang bagaimana cara membuat mind mapping. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk membuat mind mapping. Yang pertama adalah kertas HVS. Yang kedua adalah pensil, spidol, pensil warna, atau boleh krayon ya. Yang ketiga, kalian juga boleh menggunakan penggaris. Yang keempat adalah bahan pokok bahasan yang akan kalian buat peta konsep atau mind mapnya. Setelah semua alatnya siap, kalian bisa mulai dengan merangkum dan memberikan garis pada poin-poin yang akan dibahas dalam mind map kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa mulai membuat judulnya atau temanya. Pada proyek kali ini, kalian harus membuat mind map tentang peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, kalian bisa buat ya tema dan judulnya seperti itu. Nah, setelah kalian buat, kalian bisa beri hiasan agar terlihat menarik peta mind mapnya. Setelah itu, kalian bisa langsung menuliskan subbab bahasannya. Misalnya apa saja peristiwa yang terjadinya. Setelah kalian buat subbabnya, kalian bisa bahas poin-poin penting dari subbahasan tersebut. Kalian boleh menambahkan misalnya saja tanggalnya, lalu apa peristiwanya, dan tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat. Seperti itu ya. Kalian harus ingat, tanda panahnya harus jelas dan juga beri hiasan agar terlihat menarik mind map yang kalian buat. Nah, jika sudah, akan jadi seperti ini. Menarik kan? Ini mesti berikan beberapa contoh mind mapping yang bisa kalian buat. Ingat, kalian pasti bisa dan harus bisa. Buat semenarik mungkin ya. Mudah kan cara membuat mind mapping? Pada intinya, mind mapping adalah sebuah rangkuman yang membuat kalian lebih mudah untuk mengerti sebuah bahasa. Sudah disimak tadi videonya? Nah, nanti Miss Tri akan memperlihatkan contoh sebuah proyek yang Miss harapkan kalian membuatnya jauh lebih bagus dari Miss Tri ya. Mind mapping peristiwa penting yang ada saat proklamasi. Kemudian juga kalian harus menambahkan sikap-sikap yang harus kalian lakukan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Miss Tri berharapnya kalian menuliskan minimal 6 sikap dan maksimal 10 sikap. Miss Tri berharap kalian semangat dan mengerjakannya dengan betul. Berikut adalah contohnya. Jangan lupa beri nama,
kelas dan judulnya ya. Jangan lupa kalian sertakan juga sikap yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Selamat bekerja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.